Halo, bertemu lagi dengan kita di acara Ngoreng. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Respati. Kali ini saya akan membawakan acara di Ngobrol Bareng bersama narasumber kita langsung dari salah satu anggota Mapala MPA UPP. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan intinya ya, saya enaknya manggil Kak aja ya. Bang. Kak atau Bang nih ya, Bang ya. Oke. Jadi sebelumnya Bang siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Turus Panatau, saya dari Prodi Sejarah semester 5. Di sini saya sebagai anggota Mapala MPA UPP. Jadi Bang Turus, apa sih itu Mapala? Mapala adalah mahasiswa pecinta alam dengan kegiatan seperti lebih ke alam, dan kita juga Mapala ini bukan sekedar untuk ke pecintaan kita ke alam doang sih, seperti kita bisa menjadi relawan, menjadi rescue, dan lain-lain. Jadi Bang Turus, di kampus kita ini ada nggak sih Mapala? Kapan terbentuknya kalau ada? Kebetulan Mapala kita itu berdiri pada tahun 2015 9 Maret. Tahun 2015. Iya, 2015 bulan Maret ya. Lumayan lama juga ya Bang ya berdiri di kampus kita. Oke. Lalu Bang Turus ini kalau di Mapala tuh sebagai apa nih? Biasanya kan kalau kayak di organisasi ya itu ada anggota, ada ketua, ada yang namanya wakil juga. Nah kalau Bang Turus nih sebagai apa di Mapala kampus nih, Mapala UPP ya, MPA UPP? Nah, kebetulan kalau di bagian internal itu saya sebagai kesekretariatan dan peralatan. Kalau di divisi kita kan mempunyai 3 divisi, yaitu ada divisi Gunung Hutan, divisi Tebing Batu, dan divisi Sungai Rawa. Jadi saya itu bagian divisi Tebing Batu. Bagian divisi Tebing Batu ya Bang Turus ya. Mungkin sebelum ini boleh kita sambil minum-minum dulu ya. Tadi kita sudah menyiapkan minuman spesial. Cheers dulu ya Bang, biar kayak di luar-luar gitu. Cheers. Oke. Nah sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bang Turus, pernah punya pengalaman nggak sih di Mapala? Pengalaman baik deh dulu atau pengalaman buruk? Pengalaman baik deh kayaknya. Kalau untuk saya sendiri yaitu saya itu pernah mengikuti kegiatan 17-an Agustus di mana Mapala Sapalangkaraya itu mengadakan kegiatan pengibaran bendera Sang Merah Putih pada tahun 2019 ya. Lalu ya dari Jembatan Kayan ya. Ya, dari Jembatan Kayan. Di situ kan ada dua tempat, ada yang di bawah jembatan dan ada yang di Tebing Roti di Bukit Tengkiling. Jadi dua agenda yang pada saat dalam satu hari yang sama ya. Cuman berbeda lokasi. Wow. Nah, dan kebetulan juga dari perwakilan dari Mapala kita itu saya sendiri ya, itu adalah suatu kebanggaan lah buat kita, Mapala kita, yaitu saya yang mewakilkan lah kayak gitu. Wah, ini patut dikasih apresiasi. Mungkin boleh aplaus dulu ya untuk teman-teman. Mapala itu ternyata banyak sekali luar biasa. Nah jadi Bang Turus nih, tadi kan udah cerita tentang pengalaman baiknya ya selama di Mapala. Ada pengibaran bendera juga ya, luar biasa. Lalu kalau nanya masalah pengalaman buruknya Bang Turus selama di Mapala, ada nggak pengalaman yang Bang Turus rasakan selama di Mapala? Nah, kalau pengalaman buruk ya ada lah, walaupun sedikit kayak gitu. Kita mulai dari pengalaman misalkan kita ngecamp biasanya, makanya kan Mapala itu identik dengan atribut seperti selayar. Kalau kita melakukan kegiatan itu misalkan di malam hari, kita itu selalu memakai atribut seperti selayar ini sebagai identitas kita. Nah, ada suatu pengalaman kita waktu diklat. Diklat Mapala. Diklat. Oh, ada diklatnya juga ya? Ada. Jadi kita itu kan
dilarang melepas atribut kita selama kita berkegiatan itu. Ada salah satu dari teman kita yang melepas salah satu atributnya. Jadi ya otomatis kita tuh nggak menghirauin itu, soalnya kan kemungkinan nama juga di hutan kan ada tempat mereka juga kayak gitu. Iya. Nah jadi ada yang menyamai lah sama teman kita itu sendiri. Hal mistis ya itu Iya, ya, hal Bang? mistis lah. Oh, jadi kayak hal-hal goib ya, Iya. yang memang lagi rame biasanya. Iya, Kadang orang berbicara hal-hal goib. Ya begitulah. Oh, jadi makanya ini nih yang saya Ya. lihat nih dari tadi. Mungkin boleh diliatin ke kamera Bang Turus, layernya diarahkan ke kamera. Maaf ya, belakang. Nggak apa-apa Bang. Sambil berdiri deh, balik badan nih Bang Turus. Sorry ya teman-teman ya, biar tahu nih teman-teman Mapala. Nah jadi ini dia nih, ini ya layarnya ya Bang Turus. Maaf ya Bang Turus ya. Jadi ada tulisan juga ini bajunya nih, Mapala Universitas PGRI Palangkaraya kawan-kawan. Jadi ya. Jadi fungsinya dari Slayer itu sebagai salah satu identitas ya, Bang Turus ya. Di dalam hutan. Untuk Kalau kita tidak menemukan maksudnya yaitu kalau kita berkegiatan ada teman kita atau saudara kita kalau kami Mapala kan menyebut teman kita sendiri itu adalah saudara. Kalau silaturahmi lagi kalau saya bilang, mohon maaf. Solidaritasnya kuat sekali ya berarti ya. Jadi di dalam Mapala itu tidak ada namanya pertemanan, yaitu adalah persaudaraan. Kalau kita menemukan saudara kita tidak pakai selayar, berarti itu bukan saudara kita ya. Kalau lagi di dalam hutan, wah luar biasa sekali. Di dalam hutan ini banyak sekali hal-hal mistisnya. Kalau kayak semisal kayak sejenis kesurupan nih Bang Turus, pernah nggak tuh selama camping mungkin atau ya pernah nggak kira-kira nih? Alhamdulillahnya selama saya di Mapala, saya kan Mapala di MPA UPP ini angkatan 2019. Selama saya di Mapala UPP tidak pernah yang menemukan seperti kesurupan apa kayak gitu. Mungkin karena pikiran have fun ya, kalau kata orang Inggrisnya ya. Tapi sayangnya kita nih Indonesia banget gitu kan. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang Turus. Tadi sudah disebutkan juga ternyata kita di kampus ini ada Mapala, namanya MPA UPP ya Bang Turus. Terbentuknya dari tahun 2015 sampai hingga sekarang pun masih tetap berdiri kokoh Mapala UPP ya. Lalu ada pengalaman baik dan pengalaman buruknya juga, yang pengalaman baik yang memang patut kita apresiasi untuk kawan-kawan kita di Mapala. Lalu mungkin Bang Turus, ini pertanyaan terakhir juga sekalian kesan dan kesannya, target ke depan Mapala UPP, MPA UPP ya, Mapala UPP untuk kampus itu seperti apa Bang, target ke depan? Kedepannya sih maunya Mapala MPA UPP ini kan, atau MPA UPP ini maunya lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dan siap lah seperti Mapala di luar juga lah kayak gitu. Lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan siap ya Bang ya. Kalau bahasanya anak-anak pramuka nih ya, sorry ya, kalau bahasanya anak-anak pramuka tuh dia kan logonya itu selalu tunas kelapa ya. Tunas kelapa itu kalau dilempar di mana aja gitu, kita buang di mana aja, dia selalu hidup kelapa itu. Iya kan? Atau mungkin Mapala ini ada hubungannya sedikit nih sama ini? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya, memang basicnya ke pecinta alam. Alam memang. Oke, siap. Wah, luar biasa sekali kawan-kawan. Nah kawan-kawan, jadi itulah dia tadi diskusi santai kita, ngobrol bareng sama Bang Turus dari anggota Mapala UPP kampus Universitas PGRI Palangkaraya, yang ternyata di dalam kampus itu ada Mapala juga kawan-kawan. Mapala UPP namanya MPA UPP ya. Nah itu dia kawan-kawan, kalau mau join di Mapala, yuk join lah di Mapala, banyak kegiatannya, dan salah satu kegiatan yang memang patut diapresiasi salah satu tadi itu ya Bang Turus ya. Nah jadi kawan-kawan, itulah dia tadi, Mapala itu ternyata di kampus kita ada juga kawan-kawan, di kampus Universitas PGRI, namanya MPA UPP ya Bang Turus, dan sudah
terbentuk dari tahun 2015, perjalanan panjang sampai tahun ini 2021 dan masih berdiri kokoh ya Bang Turus ya. Luar biasa sekali, banyak kegiatan yang patut diapresiasi untuk kawan-kawan di Mapala. Oke, berakhir sudah mungkin. Ya gimana? Ya, kita Bang Turus? Mapala itu mempunyai salam, yaitu Oke. namanya salam lestari. Misalkan saya teriak salam lestari, Oke, jadi Bung Hari saatnya gimana tuh? saut yaitu lestari. Lestari ya. Mungkin boleh dipraktekkan dulu Bang Turus, Kita gimana nih? seperti salam lestari, lestari. Lestari. Oh gitu ya, Ya. lestari gitu ya. Oke, boleh diulang lagi nih. Asik nih kayaknya. Saya baru tahu juga. Gitu. Salam lestari, lestari. Nah, gitu ya Bang Turus ya. Oke. Nah, jadi kawan-kawan, berakhir sudah ngobrol bareng kita sama Bang Turus. Tunggu video selanjutnya dari kita ngobrol bareng yang lebih asik lagi, yang lebih banyak lagi yang akan membuka wawasan kalian. See you kawan-kawan.